Pemirsa, info penting nih, mau belanja kebutuhan harian? Ya ke Aladin Mall aja, jaminan harga termurah dan tentunya gratis ongkir. Kunjungi aladinmall.mraladin.com sekarang. Pesta pernikahan Medina Zain dan Lukman Azhari sempat viral dan menjadi pesta pernikahan termewah selebriti di tahun 2017 silam. Bulan Agustus mendatang, Medina dan Lukman sedianya merayakan anniversary pernikahan yang kelima. Sayangnya, sejak April lalu, Medina mengaku sudah ditalak oleh Lukman. Benarkah Lukman pindah ke lain hati setelah mengetahui Medina menipu banyak orang? Jika sudah tahu istrinya mengidap bipolar, mengapa Lukman tak mendukung kesembuhan Medina? Dan benarkah penyakit Medina dimanfaatkan Lukman untuk mendapatkan legalitas hak asuh anak? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama, setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Dituduh sebagai penipu bukanlah hal baru bagi Medina Zain. Sejak tahun lalu, dua selebgram dan sosialita ternama, Marisha Icha dan Uci Flaudea, sudah melaporkan aksi penipuan tas branded palsu yang diduga dilakukan Medina. Saat itu Medina mampu berdiri tegar, melawan para seterunya dengan membuat laporan balik, bahkan selalu tampil percaya diri di depan awak media. Ketika itu, Medina seolah memiliki kekuatan lebih saat didampingi Lukman Azhari, sang suami tercinta. Duet Medina-Lukman bahkan pernah membuat Zaskia Sungkar dan Irwan Syah kewalahan saat mereka berseteru di ranah hukum akibat kasus penggelapan senilai 1,8 miliar. Tapi setelah Lukman diduga pindah ke lain hati, batin Medina remuk redam. Dihianati soulmate yang pernah menjadi kekuatan hidupnya, jiwa Medina auto labil. Ketegaran yang membuatnya mampu bertahan mengendalikan kerajaan bisnisnya seolah hilang seketika. Dulu tuh dia nggak kayak gitu. Aku sangat menyayangkan banget kenapa dia sekarang seperti ini gitu loh. Soalnya waktu dulu tuh nggak kayak gini, Mbak. Aku itu tahu dia itu benar-benar ya waktu dulu itu baik. Cuma sekarang kok aku kaget gitu ketika banyak pemberitaan yang sekarang gitu kan, pemberitaan ini dia begini dia begitu gitu. Aku kaget, aku ya maksudnya ya Mbak sebagai teman lama gitu kok bisa kayak gitu loh. Keselamatan jiwanya dan masa depannya juga. Mohon semua memakluminya dan memberi kesempatan Medina untuk sembuh. Semua bukan keinginan kami. Itu terjadi yang begitu perjalanan panjang sehingga menjadi akut dan akut sekarang udah membahagiakan jiwanya. Keadaan Medina susah nih sekarang, sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Dulu dia sering berobat ya, kontrol di akun ya, Dokter Luki. Itu dari tahun 2016 dia sudah sering kontrol. Cuma yang sekarang ini yang parah-parahnya gitu loh. Ya, sejak Lukman menalak Medina secara agama Februari 2022 lalu, sejumlah kasus baru bermunculan. Diduga untuk mempertahankan perusahaannya yang sudah kembang kempis, Medina nekat menjadi calon mobil mewah dan alat kecantikan. Alih-alih masalah reda pasca lebaran, Medina justru dituding melakukan penipuan oleh Dennis Karyesta dan Uya Kuya. Bahkan kemarin, Uya resmi melaporkan Medina atas dugaan penipuan jual beli mobil fiktif. Kenapa sih nggak tunggu medis sehat? Kalau mau ditempuh itu, silakan. Tapi kalau ujuk-ujuk masih dalam keadaan sakit, kemudian berdalih ini persoalan penipuan, bukan persoalan pinjam-meminjam. Iya, saya paham itu. Tapi kalau sudah ada pembayaran 35 juta dari 100 juta, itu jatuhnya bukan pidana lagi, Bos. Itu perdata, nanti kita buktikan. Lagi masyarakat Indonesia tidak bodoh, masyarakat Indonesia bisa lihat mana yang benar dan tidak, dan apalagi polisi Indonesia, dia akan dites langsung sama
sama kepolisian ya, yang rumah sakit yang dirujuk langsung ya. Itu. Jadi ya jangan jadinya alasan. Kalau misalkan damai berarti kalian memberikan dia kesempatan untuk tidak menutup kemungkinan bisa nipu lagi. Selain melaporkan Medina, Uya getol menghadirkan korban baru Medina dalam konten YouTube-nya. Sementara Dennis Karyesta mendirikan posko pengaduan bagi korban Medina. Tanggal 1 Mei itu dia tiba-tiba nelpon, iya 2022. Enggak dong, gue ada mesin nih, mau gue jualin, mesin apa? Mesinnya namanya titik-titik gitu ya. Berapa lo mau jual gitu? Gue mau jual 300. Oh kalau 300 gue merasa gue gak punya tuh uang segitu, mau gak 200 gitu? Boleh. Ya udah dok, DP dulu 50. Ntar dulu deh, mesinnya mana? Kan gue belum ngecek nih bisa pakai apa enggak. Ya ampun dok, tolong dong dok, gue ini pendarahan, dikirimlah foto-foto pendarahan ini gitu ya. Ya which is to be honest aja, ya kalau punya bisa dapat barang murah yang segitu ya why not, sambil ngebantu gitu ya. Terus aku bilang, oh ya udah kalau gitu gue transfer 50 dulu gitu ya. Aduh dong makasih banget gitu ya. Anyway itu barang mana ya? Gue udah transfer, gue baru naik dong. Dia bu, saya mau. Nah akhirnya aku bilangin, udah deh gini ya Din, gue manggilnya Din. Udah deh, saya nggak mau ribut. Intinya saya juga udah enek sama nih mesin sebenarnya. Karena dari kemarin gak selesai ya. Lu kembalikan duit saya kembalikan barang, itu selesai. Kalau yang Mbak Uci itu kan beli tas yang ternyata palsu tasnya. Kerugian tas itu sejumlah 1,3 miliar. Jadi semua laporan polisi yang saya tangani sudah 3 jadi tersangka. Pada waktu itu dia bilang tanggal 29 jam 9 pagi dia akan datang ke rumah untuk mengambil barang-barangnya, dan dia akan merefund semua ini yang sudah saya transfer ke dia. Tapi pada waktu itu dia nggak datang dan asisten manajernya juga nggak datang, makanya kasus ini ke blow up gitu. Saya mau konsultasi dong, dia bilang gitu. Saya mau minta nasihat, dia bilang kan, mau minta nasihat dari ibu katanya. Di sana dia nangis ceritain kejadian dia sama El ya, terus dia mau berubah. Udah nggak mau jual tas lagi, kapok bu, dia bilang gitu kan, dia mau berubah. Saya pikir dia sudah insaf gitu aja, jadi saya percaya. Total kerugian sih sebetulnya gini, untuk awal itu kan 150 juta saya transfer, memang sudah dikembalikan secara bertahap. Itu sisanya sekitar 65 jutaan lagi lah kurang lebih. Keputusan Medina mengganti pengacara Maci Ahmad dengan Rasman Nasution disebut-sebut justru menyudutkan posisi pengusaha bernama asli Medina Susiani itu. Pasalnya gara-gara Rasman menyebut perilaku negatif Medina dipicu oleh gangguan bipolar, banyak pesohor dan praktisi medis yang menghubung-hubungkan kondisi kejiwaan Medina dengan modus penipuan yang diterapkannya. Dia melakukannya itu dia anggap biasa gitu. Dia nggak berpikir bahwa itu ada konsekuensi apa di balik itu semua gitu loh. Kendali impulsifnya itu nggak terkontrol gitu. Bukan hanya gangguan bipolar ya, semua gangguan jiwa pun juga ketika melakukan peristiwa hukum ya nanti akan ada uji namanya forensik psikiatri ya. Nanti akan dinilai banyak hal yang bisa dinilai, apakah seseorang itu melakukan peristiwa hukum itu memang karena gejala-gejala gangguan jiwanya. Nah biasanya dinilai dari kemampuan bertanggung jawabnya atas peristiwa hukum yang dilakukan orang tersebut. Dan biasanya itu penilaiannya itu lama. Biasanya dirawatkan dulu supaya melihat. Dan biasanya ininya memang forensik psikiatri ya yang lebih. Saat Lukman keluar dari rumahnya, Medina berhasil mempertahankan sang buah hati yang kini berusia 3 tahun. Hanya saja status Medina sebagai pasien bipolar akut membuatnya terancam kehilangan hak asuh anak. Seperti halnya Marsyanda yang kehilangan hak asuh putrinya karena bipolar. Medina pun diprediksi bernasib serupa. Insya Allah sih kalau dari pihak keluarga itu kepengennya sih anaknya, cucunya ini tetap dirawat sama
keluarga dari ibunya Medina. Bukan kenapa, karena kan media sendiri kan tahu bagaimana kondisi dari Lukman ya, lalu bagaimana kondisi dari Medina sendiri. Yang tak kalah memiriskan, video pernikahan Medina dan Lukman Azhari yang sempat viral tahun 2017 silam kembali menjadi perbincangan netizen. Banyak yang menyayangkan kisah bak Cinderella itu harus berakhir nestapa. Padahal saat menggelar pesta pernikahan mewah berbudget 5 miliar lebih, para kakak ipar Medina seperti Sarah dan Rahma Azhari sempat mengungkapkan kebanggaan mereka pada Medina yang berhasil menjadi wanita top 40 pengusaha wanita Indonesia. Dan juga Medina Zain. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin tamu undangan. Medina dan Lukman, congratulations untuk Medina, selamat datang di keluarga besar aku. Mudah-mudahan selalu happy, bahagia dan sehat selalu. Congratulations sekali lagi. Udah nggak mau ada urusan. Kalau misalkan emang nggak ada satu alasan aku untuk mempertahankan, buat apa? Aku kan merusak diri sendiri, berarti merusak orang sekeliling aku yang mau aku bahagiakan.